Belakangan ini di negara kita tercinta yaitu Indonesia ini mengalami kondisi ekonomi yang sangat lesu. Banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar dan banyak pula buruh yang di PHK besar-besaran dikarenakan kondisi ekonomi yang kian hari tidak menentu guys di Indonesia ini cuy. Salah satu pabrik besar di Indonesia yang terkenal tahun ini gulung tikar adalah Sritek dan Gudang Garam guys. Saat ini santer juga diberitakan bahwa Gudang Garam ini terancam gulung tikar dikarenakan cukai rokok dari pemerintah yang cukup tinggi yang menyentuh angka 57%. Gila, banyak banget ya guys ya. Bahkan Menteri Keuangan kita yang baru yaitu Bapak Purbaya kaget mendengar cukai rokok yang sangat tinggi tersebut. Dan dengan bahasa koboynya yang sangat lucu tersebut, beliau sampai menyamakan cukai rokok yang mencekik dari pemerintah ini sama dengan di zaman Firaun guys, yang membuat tahta seorang raja industri rokok Indonesia perlahan-lahan mulai hancur dan tenggelam. Apalagi ditambah maraknya rokok-rokok ilegal yang membuat penjualan Gudang Garam ini turun drastis dari tahun 2024 lalu dan membuat kekayaan pemiliknya lenyap diperkirakan mencapai 103 triliun rupiah. Gila, 103 triliun rupiah cuy. Oke lah guys, di episode kali ini kita akan membahas tentang kisah dari salah satu raja rokok Indonesia yaitu Gudang Garam. Dari mulai berdirinya Gudang Garam, masa keemasannya sampai terpuruknya merek rokok nomor 1 di Indonesia ini, yang pemiliknya padahal seorang konglomerat yang masuk jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Bagaimana bisa guys seorang konglomerat dan masuk jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia loh guys? Masa pabriknya sekarang akan bangkrut cuy? Oke lah guys, tanpa banyak berlama-lama lagi langsung aja kita bahas guys. Let's go. Oke, pertama-tama kita bercerita ke belakang tentang seorang imigran Tiongkok yang bernama Chua Ing-wei atau yang dikenal dengan Surya Wonowijoyo. Kalian tahu rokok Surya kan? Lah itu berasal dari nama pendirinya guys, pendiri Gudang Garam ini cuy. Surya lahir di Fujian, Tiongkok pada 15 Agustus tahun 1923 dan di umurnya yang ke-3 tahun, ia bersama keluarganya bermigrasi ke Hindia Belanda atau Indonesia karena mengikuti keinginan sang ayah sendiri untuk mengadu nasib di negeri orang guys. Di Indonesia ini maksudnya guys, dia kan berasal dari Tiongkok kan. Keluarga Surya pun mulai tinggal di Sampang, Madura dan mendirikan toko kelontong untuk bertahan hidup di Madura sana cuy. Namun setelah ayahnya meninggal, Surya pindah dari Sampang Madura ke Kediri, Jawa Timur cuy, untuk tinggal bersama pamannya yaitu Chua Kok Jiang. Karena tinggal bersama pamannya tersebut, sejak muda Surya pun sudah akrab dengan dunia rokok. Karena ia bekerja di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya tersebut guys. Jadi pamannya ini bosnya Cap 93, rokok zaman dulu cuy. Rokok Cap 93 kala itu merupakan produsen rokok paling terkenal di seantero Pulau Jawa. Surya pada awalnya bekerja sebagai buruh linting biasa dan karena kerja kerasnya tersebut kemudian pada tahun 1950 pamannya mengangkat Surya sebagai kepala bagian pencampuran saus rokok di pabrik rokok Cap 93 itu guys. Sejak Surya menjadi kepala bagian pencampuran saus rokok tersebut, penjualan rokok Cap 93 ini berkembang pesat cuy, dan selama itu pula lah dia diketahui Surya mengambil ilmu dari pamannya tersebut dalam menghasilkan rokok kretek yang bisa memanjakan lidah para konsumennya cuy. Jadi pinter juga ya guys ya. Si Surya ini pertama jadi buruh linting rokok, terus naik ke bagian kepala bagian pencampuran saus dan menambah angka penjualannya cuy. GG bener guys. Karena kinerjanya kemudian Surya diangkat kembali oleh pamannya dari kepala bagian pencampuran saus rokok menjadi direktur pabrik rokok Cap 93 cuy. Jenjang karirnya itu menanjak banget guys dia guys. Tetapi 6 tahun kemudian terjadi perselisihan nih antara Surya dengan sang paman. Dikutip dari CNBC Indonesia, ada dua versi cerita tentang pertengkaran Surya dengan pamannya tersebut. Yang pertama nih, pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan pamannya tidak setuju dengan usul Surya yang melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ke luar Pulau Jawa. Dan yang kedua, pertengkaran itu terjadi akibat Surya ini menuntut pembagian saham atas perusahaan rokok Cap 93 itu guys. Tetapi belum diketahui versi cerita mana yang benar. Dan yang pasti pada tahun 1956 setelah 6 tahun bekerja di pabrik rokok Cap 93, Surya resmi keluar dan diikuti oleh 50 pegawai Cap 93 yang dikenal setia dan loyal kepada Surya ini cuy.
Dan setelah itu, Surya yang dibantu pengikutnya dari mantan pegawai CAP 93 tersebut mulai memproduksi rokok sendiri tapi dalam skala rumahan dulu guys ya. Awalnya juga dari kecil dulu cuy, lama-lama jadi pabrik yang nomor berapa guys? Nomor 1 ya guys ya, rokok mungkin apa? Nomor 1 apa nomor 2, pokoknya antara 3 itulah guys. Gudang Garam, Jarum sama Sampurna cuy. Yang ketiga itu guys yang besar tuh guys. Awalnya Gudang Garam hanya memproduksi rokok lintingan yang terbuat dari daun jagung atau yang dikenal dengan sebutan rokok klobot guys. Dan merek pertama yang diproduksi Surya adalah rokok klobot Cap Ingwei. Untuk memasarkannya, Surya ini membajak guys jalur distribusi rokok Cap 93 dan lewat langkah cerdik inilah bisnisnya semakin besar hingga membuatnya mendirikan pabrik rokok Cap Gudang Garam guys. Jadi awalnya Gudang Garam tuh dari sini itu cuy. Perusahaan tersebut berdiri pada 26 Juni tahun 1958 dengan menyewa sebuah gudang tua di Desa Semampir Kediri di Jawa Timur sana cuy. Nama Gudang Garam sendiri berasal dari sebuah mimpi pendirinya yaitu Surya Wonowijoyo yang bermimpi guys. Jadi Surya ini ngimpi cuy, melihat 5 gudang penyimpanan garam di dekat rel kereta api Kertosono sampai Bangil guys. Yang kemudian mimpi tersebut menginspirasi logo perusahaan Gudang Garam ini guys, yang sangatlah ikonik sampai sekarang. Dan yang mana logo Gudang Garam ini sendiri guys kemudian digambar ya, diterjemahkan dengan cara digambar oleh mantan pegawai Cap 93 yang ikut keluar mengikuti jejak Surya guys. Tuh yang menggambar adalah Pak Sarman guys namanya cuy. Di awal-awal berdirinya produksi rokok Gudang Garam masih menggunakan metode keterampilan tangan guys ya, masih ini guys ya manual gitu cuy. Keterampilan tangan manusia guys untuk membuat lintingan rokok tersebut. Di mana Gudang Garam hanya memproduksi produk sigaret kretek klobot atau SKL dengan merek rokok klobot Gudang Garam, dan untuk produk sigaret kretek tangan atau SKT dengan merek Gudang Garam kuning guys, yang merupakan rokok kretek tanpa gabus filter cuy. Berarti yang rokok kreteknya namanya itu adalah Gudang Garam kuning dan rokok klobotnya Cap Gudang Garam guys dia guys. Yang mana keduanya saat itu kedua produk ini guys, produk Gudang Garam ini sangatlah disukai oleh kalangan masyarakat Kediri guys. Mulainya dari awal dulu dari Kediri ya. Surya juga berusaha mengembangkan usaha rokok Gudang Garam miliknya tersebut dengan tekun dan sering pulang sampai larut malam cuy, karena ia fokus meramu bagaimana pencampuran resep kretek yang baik dan disukai oleh para konsumennya guys. Berarti dia ini berinovasi terus cuy. Jadilah pabrik yang segede sekarang ini guys. Surya juga dikenal sangatlah low profile dan dekat dengan para pekerjanya, karena dia sering turun tangan sendiri ke pabrik untuk menyelesaikan masalah-masalah di bagian produksi guys. Hubungan baik dengan para pekerja inilah yang menjadikan fondasi kekuatan sebuah perusahaan Gudang Garam di masa mendatang cuy. Nah gitu guys, jadi seorang bos itu juga harus low profile cuy sama karyawannya guys. Awalnya pemasaran produk Gudang Garam juga tidak langsung terkenal di tingkat nasional, tetapi pemasarannya hanya di sekitaran Jawa Timur saja, yaitu di sekitar Kediri, Jombang, Tulungagung, dan juga di daerah Jawa Timur lainnya guys. Dikarenakan sasaran utama perusahaan ini dikenal bukan karena pemasarannya dulu guys yang besar-besaran gitu guys, langsung iklan di radio, atau kalau zaman dulu ya di radio ya cuy ya, atau di itu guys TVRI guys, di TV di TVRI ya kalau zaman dulu ya cuy ya. Tapi Gudang Garam ini lebih mengarah ke kualitas produknya dulu guys dan keberlangsungan stok barang yang diproduksi secara terus menerus gitu cuy. Jadi dia itu yang penting mutu dan kualitasnya dulu guys. Masa pemasaran nanti ya. Sedikit demi sedikit pabrik rokok Gudang Garam milik Surya ini mulai berkembang dengan merekrut lebih banyak karyawan guys, dan mulai membeli perkebunan tembakau. Dan karena permintaan pasar yang kian harian meningkat, saat itu di tahun 1960 Gudang Garam membuka pabrik baru di Kecamatan Gurah Kediri.
Diceritakan saat itu setiap hari pegawai pabrik gudang garam warawiri dari pabrik di Semampir ya, di desa Semampir ke pabrik di Gurah Kediri guys, dengan menggunakan kereta api yang merupakan inventaris dari pabrik rokok gudang garam ini cuy. Lalu pada era tahun 1960-an gudang garam meluncurkan rokok kretek andalannya, yaitu gudang garam merah. Gudang garam pun lalu melakukan ekspansi ke tingkat nasional dan gudang garam merah juga diterima dan disukai oleh konsumen rokok nasional cuy. Karena keuletan Surya dalam membangun gudang garam tersebut, pada tahun 1966 perusahaan ini menjelma menjadi produsen sigaret kretek tangan atau SKT atau produsen rokok kretek terbesar di Indonesia cuy. Lewat gudang garam itu ya guys ya, tambah terkenal cuy dia cuy, dengan memiliki ribuan karyawan yang mampu memproduksi 50 juta batang rokok kretek per bulan cuy. Hal tersebut perlahan-lahan menggeser dominasi dari rokok cap 93 yang hanya terkenal di Jawa Timur saja, yang notabene milik pamannya Surya yang diceritakan di awal tadi loh guys ya, yang Surya itu ikut kerja di sana cuy. Akan tetapi pada pertengahan dekade 1960-an ya, sekitar tahun 65-66 lah, karena krisis politik di Indonesia yaitu ada G30S, sempat membuat perusahaan gudang garam ini kehilangan banyak karyawannya guys, dikarenakan banyak karyawan yang terlibat pada G30S guys. Akan tetapi perusahaan ini berhasil bangkit kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama cuy. Berarti Pak Surya ini cukup ulet juga guys ya, membangun dan merawat perusahaannya sampai segitunya loh guys. Lalu pada tahun 1969 badan hukum perusahaan ini pun diubah menjadi firma, dan pada tanggal 30 Juni tahun 1971 badan hukum perusahaan ini kembali dirubah lagi guys menjadi perseroan terbatas atau PT. Nah ini udah jadi pabrik beneran guys, dan mulai pada tahun 1973 perusahaan ini mulai mengekspor produknya ke luar negeri cuy. Udah go internasional guys. Berapa tahun ya? 13 tahun udah go internasional ya. Sekitar 13 tahunan lah ya. Berbeda dengan rivalnya yaitu Bentoel Group yang telah memulai produksi sigaret kretek mesin atau SKM atau yang dikenal dengan rokok filter sejak dekade tahun 1970-an. Perusahaan gudang garam ini masih setia memproduksi rokok kretek tangan ya, sigaret kretek tangan atau rokok kretek cuy, dan baru mendatangkan mesin pembuat rokok filter pada tahun 1979. Setelah mendatangkan mesin rokok filter ya, gudang garam ini lalu meluncurkan rokok gudang garam internasional atau gudang garam filter cuy, atau dalam bahasa anak-anak sekarang nih ya guys ya, yaitu Garpit cuy. Dan mesin pembuat rokok tersebut kemudian berhasil menaikkan produksi perusahaan ini menjadi 2 kali lipat guys, yakni dari 9 miliar batang per tahun menjadi 17 miliar batang per tahun cuy. Gila, udah MM-an guys produksinya guys, dan menjadikan gudang garam filter sebagai sumber pendapatan terbesar dari perusahaan gudang garam ini cuy. Nah, kenapa nggak dari kemarin ya guys ya? Gudang garam ini beli itu guys, mesin pembuat rokok filter cuy. Lalu pada dekade 1980-an perusahaan ini telah memiliki sejumlah pabrik dengan total luas mencapai 240 hektar yang dapat memproduksi rokok sebanyak 1 juta batang per hari cuy. Gila, meningkat banyak banget guys ya produksinya cuy. Omset perusahaan ini pun diperkirakan mencapai 7 juta dolar Amerika dan berhasil menguasai 38% pangsa pasar dengan cukai yang distor ke negara mencapai 1 M per tahun tuh. Bayangin 1 M per tahun loh. Tapi itu dulu guys, 1 M per tahun tuh banyak loh guys ya. Tahun 80-an loh ini guys. Sekarang berapa banyak lagi nih cuy. Perusahaan ini pun menjadi produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. Karyawan di perusahaan ini pada saat itu pun mencapai 37.000 orang. Walaupun menjadi perusahaan yang bonafit gitu guys ya, yang udah terkenal, perusahaan ini tetap fokus memproduksi rokok saja guys, belum melakukan ekspansi ke bisnis lain. Gudang garam ini masih mempertahankan produk rokoknya yang diproduksi guys, belum nyampe ke belum nyampe ke bisnis-bisnis yang lain gitu cuy. Selain itu, perusahaan ini kemudian juga mulai menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat guys, antara lain mendukung pengembangan olahraga seperti tenis meja dan lain-lain guys. Jadi kalau di Jarum itu kayak badminton, di ini tenis meja guys di gudang garam ini cuy.
Lalu sejak dekade 1980-an juga, dua orang putra dari Surya yakni Rahman Halim dan Susilo Wonowijoyo mulai aktif terlibat di perusahaan tersebut guys. Dua orang tersebut kemudian secara berturut-turut menjadi pimpinan perusahaan setelah Surya Wonowijoyo ini meninggal dunia pada tahun 1985 di usianya yang ke 62 tahun guys. Dan setelah ditinggal almarhum Surya, di tangan anak-anaknya kondisi perusahaan malah semakin maju guys. Biasanya kan kalau ditinggal ya ada kalanya sepi dulu gitu, kayak perusahaan ini malah semakin maju guys dengan memproduksi rokok dalam jumlah besar guys, dengan peralatan yang sekarang udah mulai pada modern cuy, di upgrade terus guys peralatannya guys, dengan pangsa pasar yang relatif luas karena pemasarannya di televisi dan di radio gitu guys zaman dulu cuy. Dan manajemen perusahaannya pun semakin mapan cuy karena diisi oleh anak-anak muda ya kan ya. Manajemennya jadi semakin mapan guys dari bapaknya. Pokoknya semakin maju gitulah. Karena hal tersebut pada tanggal 27 Agustus tahun 1990, perusahaan ini resmi menjadi perusahaan publik cuy, dengan melepas 57 juta saham di Bursa Efek Jakarta dan 96 juta saham di Bursa Efek Surabaya guys, dengan penawaran perdana pada harga 10.250 perak per lembar sahamnya. Dan mayoritas saham perusahaan saat itu dimiliki oleh keluarga mendiang Surya Wonowijoyo, yakni istrinya cuy, ya istrinya lah yang megang lah ya guys ya, yang terbanyak sahamnya, yaitu Tan Sio Jien yes, dan putranya yaitu Rahman Halim, yang kini mayoritas saham perusahaan ini masih dikuasai oleh keluarga Wonowijoyo melalui PT Surya Duta Investama. Lalu perusahaan ini sempat menjadi perusahaan konglomerasi guys, atau perusahaan terkaya di Indonesia ya guys ya, terbesar kelima di Indonesia cuy. Dan pada tahun 1996 perusahaan ini mencatatkan omset penjualan sebesar 9,6 triliun, dan pada tahun 2000 perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 15 triliun guys, dengan mempekerjakan 41.000 orang karyawan cuy. GG banget guys ya, namanya juga GG guys, gudang garam ya. GG juga guys perusahaan ini guys, karena perusahaan ini tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri sehingga tidak terdampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada akhir dekade 90-an cuy. Di itu guys, krisis moneter 97-98 lah, gudang garam ini tuh gak apa ya guys ya, gak terus bangkrut karena utangnya ke luar negeri, karena gudang garam ini sangat anti guys terhadap utang di luar negeri, apalagi berbentuk dolar gitu cuy. Perusahaan ini juga mampu menghadapi berbagai tantangan seperti monopoli harga cengkeh oleh pemerintah kala itu yang pernah mempengaruhi produksinya juga guys di sepanjang dekade 90-an cuy. Tetapi di era awal 2000-an permintaan pasar pun berubah setelah Sampurna ini memproduksi rokok Sampurna E-Mile cuy, yang jauh-jauh hari udah diproduksi dari awal 90-an guys. Dan terbukti pemasaran dari rokok Sampurna E-Mile ini sangatlah ampuh guys dan sangat jenius karena berhasil mengambil hati anak-anak muda dengan rokok putih yang halus dan low nikotin dan tar cuy. Kala itu Sampurna sedang gencar-gencarnya promosi di TV dan menyponsori banyak konser-konser musik untuk anak muda guys, sehingga membuat rokok filter yang dulu terkesan rokok laki-laki maco sekarang dianggap terlalu berat untuk anak-anak muda dan terkesan jadul gitu guys. Di sisi lain Jarum juga menangkap pasar tersebut dengan meluncurkan rokok milnya bernama LE guys, atau rokok LE itu guys. Karena dari zaman dulu perusahaan ini tidak terlalu agresif dalam pemasaran dan menangkap tren pasar, gudang garam ini tak langsung memproduksi rokok mild guys, dan tetap mempertahankan rokok kretek dan filternya dari dulu cuy. Baru di tahun 2013 setelah sekian lama tren rokok mild terkenal di Indonesia, gudang garam baru meluncurkan produk rokok mildnya yaitu GG Mild, GG Silver, dan gudang garam Signature Mild 16. Penangkapan tren yang sedikit agak lambat ini ya pada tahun 2017 membuat perusahaan ini hanya menelurkan sekitar 21% pangsa pasar rokok nasional cuy. Setelah yang dulu 38% sekarang turun cuy. Dengan pabrik di Kediri, Sumeneb, Karanganyar, dan Gempol Jawa Timur guys. Tetapi pada tanggal 4 Agustus tahun 2017
Japan Tobacco asal Jepang resmi membeli 100% saham di PT Karya Dibya Mahardika dan PT Surya Mustika Nusantara yang dipegang oleh perusahaan gudang garam ini cuy. Pasca akuisisi tersebut sempat tersiar rumor bahwa perusahaan ini akan digabungkan atau diakuisisi oleh Japan Tobacco. Tetapi perusahaan ini selalu membantahnya guys. Lalu di era 2020-an pandemi mengguncang dunia termasuk Indonesia yang membuat semua sektor industri mengalami krisis. Begitu pula dengan sektor industri rokok guys. Dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun dan industri rokok pun dibebani cukai yang sangat besar oleh pemerintah, di sektor pengiklanan juga dibatasi di internet, di TV, dan di media massa, sehingga banyak masyarakat Indonesia khususnya yang menengah ke bawah banyak mengkonsumsi rokok-rokok ilegal yang belakangan ini juga menjamur di kalangan masyarakat. Lalu di sisi anak muda sendiri sedang tren-trennya rokok elektrik atau vape. Tetapi gudang garam ini masih bertahan dan di tahun 2021 perusahaan ini mendirikan 3 anak usaha baru masing-masing untuk berbisnis di bidang impor, distribusi, dan produksi rokok elektrik guys. Tetapi 3 perusahaan tersebut belum mulai beroperasi ya. Perusahaan gudang garam juga mendirikan PT Surya Kerta Agung untuk berekspansi ke bisnis pengelolaan jalan tol. Dan pada tahun 2022, perusahaan ini menyuntikkan modal sebesar 1 triliun rupiah ke PT Surya Doho Investama yang akan mengelola Bandara Doho di Kediri, Jawa Timur. Tetapi ada badai yang datang cuy. Di tahun 2023 badai pun menimpa rokok gudang garam ini guys. Karena regulasi dari pemerintah yang menaikkan cukai rokok sebanyak 57% cuy ya. Benar-benar fear on beneran ya guys ya. Sehingga bisnis di sektor rokok pun mulai goyah. Dan hal tersebut membuat laba dari gudang garam turun sangatlah drastis cuy. Artinya karena ekonomi masyarakat tidak meningkat, sehingga daya beli kepada rokok jadi berkurang cuy. Gudang garam yang ingin menaikkan harganya karena cukainya ini udah terlanjur tinggi, dan kalau orang-orangnya nggak mampu membeli sama juga bohong dong guys untuk menaikkan harga cuy. Sehingga gudang garam ini mempertahankan dan mengurangi labanya sedikit demi sedikit agar mampu dijangkau oleh masyarakat di kalangan luas cuy. Jadi gitu guys, alasannya rugi-rugi mulu tuh gitu cuy. Hal tersebutlah yang membuat laba gudang garam perlahan-lahan mulai tercekik karena cukai dan membuat harga saham gudang garam yang dulunya sempat di era keemasannya sempat nih guys menyentuh harga 90.000 per lembar cuy. Kini hanya sekitar 9.000 aja per lembar guys ya. Atau sama saja perusahaan ini nilainya menyusut 90%. Gila gak tuh? Menyusut 90% guys. Ini di ujung tanduk banget nih cuy. Dan membuat kekayaan pemiliknya lenyap diperkirakan mencapai 103 triliun rupiah. Karena hal tersebutlah gudang garam ini dinyatakan nyaris bangkrut, ditambah lagi terlihat jelas di video yang sedang trending di semua sosmed belakangan ini tentang karyawan PT Gudang Garam yang banyak di PHK guys. Hal tersebut malah menambah kurangnya lapangan pekerjaan ya cuy ya, dan semakin menambah banyaknya pengangguran di negeri ini guys.